Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap, saya doakan dari sini semoga kalian di rumah tetap baik-baik saja, tetap sehat dan tetap semangat belajar walaupun masih di rumah gitu ya. Senang rasanya saya di pagi hari ini menyapa kalian kembali dalam pembelajaran matematika. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan materinya terkait dengan masih dalam bilangan bulat. Nah, baik. Untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, kita awali kegiatan di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Untuk materi kali ini adalah bilangan bulat. Fokusnya adalah di pengurangan bilangan bulat. Kalau kemarin penjumlahan, sekarang masuk ke pengurangan bilangan bulat. Masih sama, kita akan membuat sebuah kesepakatan dulu. Sama ya, positif. Kita akan maju. Kalau tandanya negatif berarti mundur. Kalau pengurangan berarti ada yang berbalik arah. Ya, arahnya berbalik. Kemudian langsung ke materi pembahasan. Pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat positif dengan positif. Bagaimana cara pengurangan bilangan positif dengan positif? Langsung saja. Ada sebuah soal. Udin berjalan sejauh 8 langkah. Kemudian dia berbalik arah. Lalu berjalan lagi sejauh 5 langkah. Di mana posisi Udin sekarang dari posisi semula. Ya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama-tama jangan lupa membuat garis bilangan. Nah, garis bilangan, kemudian diberi angka bilangan bulat ya tentunya. Ada negatif, ada 0 dan positif. Kemudian kita panggil Udin. Udin, nah ini dia Udin. Udin sudah datang. Kemudian Udin berjalan maju sejauh 8 langkah. Nah, Udin berjalan maju sejauh 8 langkah. Baik, siap-siap ya. Udin maju sejauh 8 langkah. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berhenti di angka 8. Kemudian kalau sudah berhenti di angka 8, jangan lupa membuat garis panahnya ya, garis panahnya dari angka 0 sampai angka 8. Kenapa angka 0? 0 merupakan titik awal ya Udin tadi berjalan sampai berhenti di sekarang. Kemudian dia berbalik arah. Sebelum berbalik arah, kita tulis dulu angkanya. Oh ya lupa, kita tulis dulu angkanya yaitu 8, positif 8 karena maju ya. Jadi kalau positif 8 berarti dari angka 0 sampai angka 8 garis bilangannya gitu ya. Kemudian dia berbalik arah. Berarti kalau berbalik arah itu apa? Nah, Udin berbalik arah dulu itu. Udin tadi berbalik arah berarti apa? Pengurangan gitu ya, karena berbalik arah. Kemudian kita lanjutkan. Lalu berjalan lagi sejauh 5 langkah. Berjalan lagi maju sejauh 5 langkah. Nah, Udin maju sejauh 5 langkah. Ya, berhenti di angka 3. Karena maju sejauh 5 langkah, kita buat dulu garis bilangannya dari angka mula-mula berdiri sampai dia berhenti. Kemudian kita tulis angka pengurangnya. Ya, dia berjalan 5 langkah, berarti dikurangi dengan 5 gitu ya. Nah, kemudian kita tulis berapa hasilnya. Nah, untuk mencari hasilnya di garis bilangan, lihat di mana posisi Udin sekarang dari posisi semula. Nah, mula-mula tadi Udin berada di titik 0. Ya, kita buat garis putus-putus dari angka 0 sampai posisi Udin sekarang. Nah, itu dia. Dari angka 0 sampai posisi Udin sekarang. Berarti dari angka 0 sampai angka 3. Berarti 8 dikurangi 5 itu sama dengan
3. Gitu ya. Saya agak mudah ini. Kemudian lanjut, pengurangan bilangan bulat pada bilangan negatif dengan negatif. Nah, pengurangan bilangan negatif dengan negatif. Langsung saja ke soalnya. Udin berjalan mundur sejauh 5 langkah. Kemudian dia berbalik arah, lalu berjalan mundur sejauh 8 langkah. Di mana posisi Udin sekarang dari posisi semula? Sama, kita buat garis bilangannya dulu. Kita beri angka bilangan bulat. Pastinya ada bulat positif, negatif, dan 0. Kemudian kita panggil Udin lagi. Nah, ini dia Udin. Udin mula-mula harus berdiri di angka 0 karena 0 adalah angka yang netral. Kemudian kita masuk ke soalnya. Udin berjalan mundur sejauh 5 langkah. Berarti Udin harus berjalan mundur sejauh 5 langkah. Ya, ini dia 1, min 1, min 2, min 3, min 4, berhenti di negatif 5 atau min 5. Gitu ya. Kemudian kita buat garis bilangannya. Garis dari 0 sampai negatif 5. Nah, dari 0 sampai negatif 5. Kemudian kita tulis angkanya, yaitu negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena tadi berjalannya mundur. Kemudian arah panahnya juga ke arah kiri, berarti dia negatif. Kemudian dia berbalik arah. Nah, Udin berbalik arah. Artinya kalau berbalik arah tadi apa? Yaitu operasinya pengurangan. Kemudian kita lanjutkan soalnya. Lalu berjalan mundur sejauh 8 langkah. Nah, Udin harus berjalan mundur lagi sejauh 8 langkah. Berarti dari negatif 5 mundur sejauh 8 langkah. Ya, kita mundur. Mundur sampai negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Udin berhenti di posisi angka 3 karena tadi mundur sejauh 8 langkah. Kita buat garis bilangannya. Ya, kita buat garis bilangannya dari angka negatif 5 sampai angka 2. Ini ya. Tadi mundur sejauh langkah, sejauh 8 langkah. Berarti dikurangi dengan angka negatif 8. Karena tadi mundur gitu ya. Dari negatif 5. Kemudian sama dengan, nah kita hitung di mana posisi Udin sekarang dari posisi semula. Tadi mula-mula di angka 0 ya. Kemudian posisinya sekarang di angka 3. Berarti buat garis dari angka 0 sampai di posisi 3. Seperti itu. Berapa? Negatif 5 dikurangi negatif 8, yaitu 3. Nah, di sini ada triknya untuk pengurangan negatif dengan negatif. Nah, triknya seperti apa? Nah, ini triknya. Jika ada pengurangan negatif A, kemudian dikurangi negatif B, itu sama dengan diubah ke positif. Negatif A ditambah B, gitu ya. Berarti kalau ada pengurangan, di belakangnya ada angka negatif, berarti berubah menjadi penjumlahan. Angka yang belakang menjadi positif karena negatifnya sudah bergabung dengan negatifnya, gitu ya. Lanjut, pengurangan bilangan bulat. Pengurangan negatif dengan positif. Ya, pengurangan bilangan negatif dengan positif. Udin berjalan mundur sejauh 3 langkah, kemudian dia berbalik arah, lalu berjalan sejauh 4 langkah. Di mana posisi Udin sekarang dari posisi semula? Nah, kita buat garis bilangan sama, kita beri angka bilangan bulat. Kemudian Udin berdiri di angka 0, di angka netral. Kemudian Udin berjalan mundur sejauh 3 langkah. Berarti Udin harus mundur sejauh 3 langkah. Ya, Udin negatif 1, negatif 2, negatif 3. Berhenti di negatif 3. Kemudian kita buat garis bilangan dari angka 0 sampai di negatif
3. Kita tulis angkanya, berarti kalau mundur berarti negatif 3. Kemudian berbalik arah, berarti kalau berbalik arah, waktu berbalik arah berarti dia pengurangan. Kemudian lanjut, lalu berjalan lagi sejauh 4 langkah. Nah, berarti Udin harus berjalan maju sejauh 4 langkah. Ya, kita buat garis bilangannya. Nah, dari negatif 3 ke negatif 7. Ya, karena tadi maju ya, sudah berbalik arah. Nah, karena maju berarti apa? Berarti positif. Positif berapa? 4. Karena tadi berjalan maju sejauh 4 langkah. Di mana posisi Udin sekarang? Dari posisi semula. Dari mula-mula di angka 0 sampai sekarang berhenti di angka negatif 7. Berarti dari 0 kita buat garis putus-putus sampai di angka negatif 7. Gitu ya. Nah, berarti sama dengan berapa? Sama dengan negatif 7. Nah, ini juga ada triknya nih. Triknya ini ya. Negatif A dikurangi B ya, positif B ya, sama dengan negatif A ditambah dengan negatif B. Gitu ya. Nah, kesimpulannya, jika negatif A dikurangi dengan negatif B itu sama dengan penjumlahan negatif A ditambah B. Ya, pengurangannya include atau bergabung dengan tanda yang belakangnya negatif, gitu ya. Kemudian A dikurangi dengan negatif B sama dengan A ditambah B. Biasa A penjumlahan ya. Kemudian negatif A dikurangi B itu sama dengan negatif A ditambah dengan negatif B. Kemudian A dikurangi B itu sama dengan A plus negatif B. Itu ya, biasa. Baik anak-anak, untuk memperjelas teorinya tadi, kita akan mengerjakan contoh soal berikut ini ya. Baik, kita mulai dari penjumlahan, karena penjumlahan ini adalah dasarnya. Kalian nanti mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, contoh nomor 1. Contoh nomor 1 ini adalah penjumlahan bilangan positif dengan positif. Ini sangat mudah ya. Tinggal dijumlahkan aja. Kalau positif dengan positif, 18 tambah 7. Berapa 18 tambah 7? Ya, betul. 25. Gitu ya. Nah, lanjut nomor 2. Nah, sekarang kalau penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan negatif ini juga sangat mudah. Kalau negatif dengan negatif dijumlahkan, ya udah tinggal dijumlahkan, ditambahi di depannya tanda negatif. Kemudian 18 tambah 7 berapa? 25. Negatif 25. Nah, sekarang nomor 3. 18 ditambah negatif 7. Ini penjumlahan positif dengan negatif. Nah, kalau penjumlahan positif dengan negatif ini kemarin intinya adalah negatif itu mengurangi yang positif ya. Berarti 18 dikurangi 7. Karena kenapa dikurangi? Karena ini 7 itu adalah negatif ya. Jadi negatif itu sifatnya mengurangi yang positif. Jadi ya, 18 dikurangi 7 berapa? Ya, betul. 11. Kemudian yang terakhir nomor 4. Negatif 8 ditambah 7. Ini bilangan negatif ditambah dengan positif. Berarti sama. Tadi yang namanya negatif itu pasti mengurangi yang positif. Berarti 7 dikurangi 18. Ingat, kalau angka yang dikurangi itu lebih kecil, berarti nanti hasilnya pasti negatif. Lihat, 7 dengan 18 kan lebih kecil 7. Berarti nanti hasilnya pasti negatif. Kenapa?
Karena angka yang dikurangi lebih kecil daripada angka pengurangnya. Ya kan, 18 lebih besar daripada angka 7. Sehingga pasti negatif hasilnya. Negatif berapa? Negatif 18 dikurangi 7. Berapa? 11. Gitu ya, mudah ya. Baik, sekarang kita lanjut ke yang pengurangan. Baik, sekarang kita lanjut yang pengurangan. Nah, contoh nomor 1. Ini cukup mudah ya. Ini positif dengan positif, tinggal dikurangi saja. 15 dikurangi 7. 15 dikurangi 7 berapa? Ya, betul, 8. Kemudian nomor 2, 7 dikurangi 15. Hati-hati. Karena angka yang dikurangi lebih kecil daripada angka pengurangnya, maka pasti hasilnya negatif. Negatif berapa? 15 dikurangi 7, yaitu 8. Gitu ya. Nah, sekarang ini agak lebih rumit ya, tapi tidak masalah. Insya Allah mudah. Nomor 3, negatif 15 dikurangi negatif 7. Pengurangan bilangan negatif dikurangi dengan bilangan negatif. Lihat, ini ada tanda pengurangan, ini ada tanda negatif. Jika ada tanda pengurangan, di belakangnya ini ada bilangan negatif, maka dia akan melebur menjadi apa? Positif. Berarti negatif 15 ditambah 7 ya. Tadi melebur ya menjadi penjumlahan. Nah, ini sekarang negatif 15 ditambah 7. Hati-hati. Tadi ada konsep. Kalau penjumlahan, setiap penjumlahan berbeda tanda seperti ini, pasti nanti yang pengurangnya itu akan mengurangi yang positif. Lihat. Berarti ini ya, pengurang ini kan yang negatif 15, sedangkan yang positif angka 7. Berarti 7 dikurangi 15. Berapa tadi 7 dikurangi 15? Negatif 8. Itu ya. Nah, lanjut ke nomor 4. 15 dikurangi negatif 7. Nah, sekarang yang depan positif, yang belakang negatif. Nah, sama. Ini ada tanda pengurangan, ini ada tanda min, melebur menjadi penjumlahan. 15 ditambah 7. Nah, kalau ini mudah. Ini penjumlahan bilangan positif dengan positif, tinggal dijumlahkan saja. Berapa? 15 tambah 7. Betul, 22. Ya. Nah, sekarang nomor terakhir. Negatif 15 dikurangi 7. Nah, negatif 15. Sekarang pengurangan bilangan negatif dikurangi dengan positif. Maka ubah dulu menjadi penjumlahan. Negatif 15. Nah, dijumlahkan. Terus syaratnya 7-nya ini, min-nya ini ikut 7. Hati-hati ya, setiap ada penulisan belakangnya negatif diberi kurung. Min 7. Gitu ya. Jadi min-nya ini ikut 7. Operasionalnya diganti menjadi penjumlahan. Nah, sekarang lebih mudah. Negatif 15 ditambah negatif 7. Penjumlahan tanda negatif dengan negatif, tinggal dijumlahkan saja. Negatif berapa? 22. Cukup jelas ya anakku? Jika nanti belum jelas bisa tanyakan ke Ustadz. Nah, demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Silahkan dikerjakan buku BBD-nya, latihannya dikerjakan. Bila ada kesulitan nanti bisa ditanyakan ke Ustadz gitu ya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.